Ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang kedua, dengan minyak urapan dalam nama Yesus. Bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi ada yang ketiga, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Apa saudara? Nyawa bicara tentang apa saudara? Kehidupan. Artinya apa saudara? Yaitu kehidupan Yesus sendiri. Yang bisa mengalahkan kutukan darah adalah dihadapi dengan darah pula. Dan itu adalah darah anak domba. Amin. Nah Pak, kalau ada rumah angker dan tempat pembunuhan terjadi kerasukan massal, gimana cara nanganinya? Pak, apakah perlu panggil pendeta? Tidak usah. Untuk meringankan beban pendeta. Setiap orang percaya diberiku, kalau ada tempat terkutuk seperti itu, ikut saya semua. Darah Yesus. Ikut saya semua. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Ikut saya semua. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Tempat yang terkutuk ini diubah jadi berkat. Dalam nama Yesus. Roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap keluar dalam nama Yesus. Amin. Jadi ingat, sudah doain saya semua. Darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Amin. Tempat terkutuk ini diubah menjadi apa? Darah, harus dihadapi dengan darah. Jelas? Jelas? Pak, kalau roh maut gimana? Saya kan sering nangani kasus seperti itu. Saya pernah nangani kasus arah ke Magelang. Ada satu gereja zaman dulu kejadian pendetanya bunuh diri. Dan di depan gereja terjadi kecelakaan mati. Jadi setiap tahun pasti ada orang mati kecelakaan di depan gereja itu. Dan apa yang terjadi? Gerejanya ini adalah gereja sunyi, sepi-sepi. Tidak percaya bahasa roh. Tidak percaya pengusiran setan. Karena tidak percaya pengusiran setan, akhirnya bingung sendiri. Kenapa bingung sendiri? Kalau sore, setiap jam 6 sore kan kebaktian jam 5. Jemaat siapapun jam 6 sore ke toilet ketemu setan. Itu setiap kebaktian. Pokoknya begitu jam 6 sore. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi kalau mendekati jam 6 sore, semua antri kencing di toilet. Jadi jam 5, sebelum jam 5 itu udah antri kencing semua. Kenapa? Di jam 6 kepalanya gini. Akhirnya rapat majelis, karena majelis yang berkuasa, untuk membahas satu, setan. Bagaimana cara nangani kasus setan di gereja ini? Nah, mereka bingung karena doktrinnya tidak percaya bahasa roh. Nah, katanya mujizat itu zaman para rasul. Setelah rasul mati, para rasul mati, mujizat tidak ada. Itu dah. Nah sekarang bingung. Akhirnya saya dipanggil datang. Waktu saya datang, saya tanya sama mereka, kalian percaya enggak
setan itu masih ada. Oh percaya Pak, buktinya setiap kami kebaktian jam 6 sore. Saya ngomong, kalian percaya setan ada, mosok kalian percaya Tuhan pensiun? Selama setan itu bekerja, pasti Tuhan juga bekerja. Di mana ada kejahatan, di situ pasti ada kebenaran untuk melawannya, untuk mengalahkan kejahatan itu. Untuk apa kalian ke gereja kalau tidak percaya kuasa itu ada? Untuk apa kalian kebaktian kalau kalian tidak meyakini bahwa dia ada di tengah-tengah kalian? Waktu saya ngomong demikian, akhirnya ngomong, baik Pak, tolong ajari cara ngusir setan. Nah, Pak yang ngusir siapa? Ya kalian. Loh Pak, Pak Daud gimana? Saya hanya ngajarin supaya kalian tahu kuasa itu ada. Kuasa Tuhan. Akhirnya tak ada pengusir setan, mereka doa dalam nama Yesus, setan keluar. Teriak kencang sekali. Kenapa? Ketakutan. Karena tak ada pengusir setan ini jam 6 sore habis kebaktian. Lu wah pada takut semua. Nah, saudara, sejak itulah gereja itu tidak ada penampakan roh lagi. Dan tidak ada namanya kecelakaan mati di depan gereja. Ingat saudara, tempat kejadian bunuh diri ada kutuk. Tempat kecelakaan mati ada kutukan namanya kutukan maut. Apa saudara? Kutukan apa? Roh maut. Mesin, pernah kecelakaan mati di mesin itu. Maka di mesin itu sering ada masalah. Teratur, ada penampakan roh. Di mesin itu roh maut. Roh apa saudara? Nah, Pak, kalau menghadapi roh maut gimana? Saudara, kalau saudara menghadapi kasus roh maut, doanya seperti ini. Darah Yesus. Ingat semua, darah Yesus hancurkan kutuk maut. Darah Yesus hancurkan roh maut. Sekarang roh-roh maut, roh-roh terkutuk keluar dalam nama Yesus. Ingat semua, keluar dalam Yesus. Nah, darah Yesus sucikan tempat ini. Ingat semua, darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Ingat semua, darah Yesus hancurkan kutuk maut. Darah Yesus hancurkan perjanjian maut. Darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat yang terkutuk ini diubah jadi berkat. Roh-roh setan, roh maut keluar dalam nama Yesus. Amin. Nah, kalau menghadapi tanah kuburan itu beda. Apa bedanya? Semua rezeki, semua berkat, semua masa depan pasti ada jalannya. Buktinya apa? Orang buka restoran pasti pinggir jalan. Tidak mungkin puncak gunung. Siapa yang beli? Betul? Untuk jadi bupati pun ada jalannya. Yaitu apa? Partai atau apa? Dukungan. Betul? Orang mau jadi pegawai negeri aja ada jalannya. Harus sekolah, tidak boleh buta huruf. Betul? Segala sesuatu itu ada jalannya. Ngomong sebelahnya, jalannya. Ada apa saudara? Ada apa saudara? Ada apa saudara? Jalannya. Nah, tanah kuburan atau ilmu tutup bumi sapitu itu menutup masa depan seseorang. Menutup jalan kehidupan masa depan, jalan berkat, jalan hoki namanya. Jalan apa saudara? Orang rajin sama orang pandai kalah sama satu, hoki. Dan hoki itu datangnya dari Tuhan. Ngomong sebelahnya, kamu hoki. Amin. Amin. Nah, semua masa depan, semua berkat itu semua pasti ada jalannya. Nah, tanah kuburan itu menutup jalan. Nah, kalau menghadapi tanah kuburan, ingat semua, darah Yesus. Ingat semua, darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Ingat semua, darah Yesus buka jalan masa depan tempat ini.
darah Yesus buka keberuntungan tempat ini. Roh-roh setan, roh jahat keluar dalam Yesus. Cirinya kalau terkena tanah kuburan, ingat saudara, ada bau busuk menyengat, itu jam 6 sore tempatnya hari Jumat atau malam Jumat. Itu menutup masa depan.